Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, masyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat serta Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan membacakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi majelis kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbagus wudunya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju tempat sembahyangnya, yaitu masjid, kemudian dia menunggu dari solat yang satu kepada solat yang lain, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang sudah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Kita tadi sebelum berangkat ke sini memperbagus wudu kita, menyempurnakan wudu kita, kemudian melangkahkan kaki-kaki kita menuju tempat sholat. Kemudian pada saat ini kita menunggu tentang atau datangnya waktu sholat isya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi SAW. Itulah dia ar-ribat, yaitu seorang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sudah lalu kita sudah membaca hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya itu Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwasanya sahabat-sahabat Ansor itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW, karena di antara sifat beliau tidak menolak permintaan kepada beliau, beliau memberikan. Summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka meminta lagi, sahabat Ansor itu mungkin berupa harta laku timpa Nabi SAW. Fa'atahum, ngembengda malik Nabi SAW. Hatta nafida ma'indah, sampai buih hartanda Nabi SAW. Lapunan sedekah hangda timpa sahabat-sahabat ilako dari kalangan Ansor. Faqala lahum, kemudian Nabi SAW ketika sudah habis hartanya, beliau berkata kepada sahabat Ansor. Apa kata beliau? Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Seandainya aku punya, niscaya akan aku berikan lagi kepada kalian. Tapi hartaku ini sudah habis, tidak ada lagi hartaku yang aku simpan. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat ilako nenek. Jadi nasihat dano setelah nebuwe hartanda Nabi SAW, ya na pertama kali. Sebab lemuna pertama kali kan ya daging berembang artina. Jadi wah buih hartanda Nabi SAW yang poda nasihatin timpa para sahabat. Apa deka Nabi SAW? Wa may yasta'fif yu'affahullah. Ayai merasa cukup
merasa cukup ya di apa aja ngembeng dasi Allah Subhanahu wa taala timpa ia, Allah gin jaga ia kesucian kehormatan nanu. Sebab lamun tagirang apa nano minta bantuan timpa dengan otomatis ita agak rendahan sakedi pinjulun dengan girang lakuin tanu. Yang pokna dekat Nabi SAW ayai cukup ya kebutuhanna cukup dia pindalam atena, merasa cukup dia atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah gin mia ia suci, mia ia terhormat. Wa may yastaghni yughnihillah, ayai merasa kaya di dalam hatinya, rasa cukup, rasa kaya dalam hatinya, niscaya Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Karena kekayaan nono pindalam hati langanna. Percuma ita duit harta lagu ya tawah suma ya tawah puas. Timpa apa jangan bayang si Allah Subhanahu wa taala. Masih doang ya kurang ruang hidapna dekat nawah beli mobil misalnya 5 parkir pin bale lagu lamun ta ya tawah tenang ya tawah puas rasa ya musibah timpa ita. Nah, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayai rasa puas ia timpa apa jangan bayang dasi Allah Subhanahu wa taala timpa ia, niscaya Allah gin tanam pindalam matena sugi, rasa sugi. Wa may yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang belajar untuk bersabar, ngajar-ngajarin alekna sabar lekan perkara-perkara beci ya, petuk sandalna atau kehilangan ya perkara beci serahangna timpa Allah Subhanahu wa taala. Wahwa nenek kehilangan pun nenek misalnya hilang kepeng satu siu misal nenek kan wahan catat dah si Allah Subhanahu wa taala, sabar catat dah itu no pin azali sebelum nempiak langit dan bumi. Apa nenek atau sakit bebeak sakit parah nenek wahan catat dah si Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar. Belajar ya sabar. Barang siapa yang belajar sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Melekat sifat sabar nono pinia. Jadi tabiatna sabarno. Yang pokna akhlak i bagus no bau yang pelajarin. Misalnya ita nelekan tabeci pemarah, girang sili, darah tinggi. Bau kita jari yang lekta jari penyabar bau berdasarkan hadis nenek. Dait iya tujuan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus timpa manusia. Apa kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Memang wahara akhlak pin manusia lagu ida diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ayai ngajarin lekna sabar, niscaya Allah akan menjadikan sabar itu sebagai tabiat bagi dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabri. Ya nara perkara ingembeng da timpa manusia si Allah Subhanahu wa taala lebih bagus, dait lebih luas lainan si sabar. Ngembeng da ya sifat sabar si Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang itara lekan tabeci no memang penyabar. Nggendang ya no ya nasili. Sumpah ya no ya nasili memang lekan tabeci. Lagu ara ita ya tabu pelihak kedi becat tasili. Nah, becat tasili no bau ki yang ngajar-ngajarin. Jadi ya na becat sili bau ya pelajari. Nah, yang pok ta ajar-ajarin lek ta yang te ya ta becat sili. Nah, ini nono ya hadis wah bacan ta pertemuan wah lalu. Kita baca hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-27. Ini. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan atau aneh. Apa bahasa tentang menakjubkan deh? Aneh wah. Aneh urusan dengan mukmin. Luar biasa urusan dengan mukmin. Dengan mukmin ikumbeke, dengan mukmin sempurna imanna. Apa kata pensyarah lapas ini? Beliau mengatakan, siapakah mukmin yang dimaksud di sini? Yaitu kata beliau, salah kebuka nih. Di sini dia. Wa huwal alimu wa huwa ay al-kamilul iman, yaitu seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Wa huwal alimu billah, yang mengetahui akan Allah, yang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ar-radi indah, ar-radi bi ahkami, yang ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan beriman itu nih. Al-amilu ala tasdiqi mau'udih, yang mengamalkan, ya, yang percaya akan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nono maksud dengan beriman ini. Aneh perkara dengan beriman ini. Kumbenan pun aneh. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sungguhnya perkaranya semuanya baik bagi dia. Alapuna bagus timpak dengan beriman. Kumbenan pun gitu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang beriman. Yang mau ia dengan kafir ja. Apa nono? In asabahus sarra'u syakar. Apabila dia ditimpakan kepadanya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, kemudahan-kemudahan, dia bersyukur. Lamun tetap pangda si Allah Subhanahu wa taala tertimpa ia papa imuda imai kemelek nano terpenuhi. Apa jak meleang nano kabulang dari Allah Subhanahu wa taala. Faka syakar, dia bersyukur. Lamun mau apa jangan kemeleang nano syukur ya dengan beriman. Fakana khairallah, maka itu bagus bagi dia. Baik bagi dia itu. Wa in asabathu dharra'u sabar, apabila dia ditimpakan kepadanya ad-dharra, sesuatu yang tidak disenangi, kemudaratan. Yakna mele terjadi pinia lagu terjadi. Tetepang dah si Allah Subhanahu wa taala timpa ia sabar ya. Fakana khairallahu, maka itu bagus bagi dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, ya, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang beriman. Apa nono? Marangkat diberuk no, lamun mau perkara-perkara nyenengang ya, syukur ya. Lamun mau perkara-perkara imia mudaratangnya, sabar ya. Ya mau nono kecuali dengan beriman. Lamun dengan kafir ja, ya, lamun dengan kafir ja, ya mau perkara ini. Yang pokna syukur kita jari dengan beriman. Segala sesuatu kita serahkan timpa Allah Subhanahu wa taala. Serahkan timpa Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini mengimani rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar. Bahwa ahlaku apa nenek wahan tetepang dah si Allah Subhanahu wa taala sebelumnya terjadi. Nono pun dah cinta. Ya, hilang pepanta beriman nita bahwa Allah Subhanahu wa taala wahan tetepang dah nenek. Bata tahu oke. Misalnya pin tengah langan kempes bantah atau beci-beci lah perkara beci. Bedah ya banu. Yakin nita bahwa nenek adalah wahan tetepang dah si Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tak terlalu tak terlalu bising, emosi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yang pokna di antara hikmah ta beriman timpa qada dan qadar nenek, ya.
adalah tenang kita dalam hidup. Ya tak terlalu gelisah dalam hidup ta. Hilang pepanta merangkat di berukno, tenang kita. Karena aku bena, karena nenek wan tetepang dari Allah Subhanahu wa taala bagi takumbe kia. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian, baik itu di bumi maupun di dalam diri kalian, illa fi kitab, kecuali di dalam kitab itu sudah dicatat. Wah tetap pangda si Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabraha, sebelumnya terjadi wah catat. Jadi ita nenek karing ta jalanang apa aja tercatat dalam kitab nono. Keseharian ta nenek. Apa aja tercatat itu no. Ya dengan nenek jelo nenek ginangaken ngete, gina ngenem jam ngete. Gina tabrakan misalnya itu wah tercatat tuh no. Gina hilang apa pana wah tercatat tuh karing tan jalaninnya doang. Gitu. Fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu itu tidak bersedih kata Allah Subhanahu wa taala. Ante ya seandainya na hilang lekan nepe, apakah itu harta, apakah itu anak atau keluarga? No, karena wah beriman kita karena wah tetap pangda si Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum. Dan seandainya gin pe mau kebagusan, in menang pe mau pe, ya pe senang lalu. Ya tak terlalu bergembira. Karena wah tetap pangda endah perkara in senang ang tanene. Si Allah Subhanahu wa taala timpa ita. Nuno ya perkara dengan beriman. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmat dunia nono ya. Nikmat nono ya, nikmat itu ada berupa nikmat dunia, ada berupa nikmat agama. Nikmat agama contohnya kal ilmi wal amali as-salih, seperti ilmu, seperti amal soleh ya. Wa ni'mat dunyawiyah kal mali wal banin. Adapun nikmat dunia seperti harta, seperti anak-anak, lalu nikmat dunia. Dan mukmin lamun ngembeng nikmat-nikmat nenek syukur ya timpa Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala bagi ya. Syukur nono rasanta puas terima kasih kita timpa Allah Subhanahu wa taala nono pahala mau ita pahala ya pikiran sembahyang doang pahala lagu puas kita apa karena senang kita timpa Allah Subhanahu wa taala syukur kita timpa Allah Subhanahu wa taala pindal matenta nono dah mau ita pahala. Ya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi dalam hidup ta nenek luwi kita syukurin. Ita sehat, awak ta sehat, anak-anak ta sehat, keluarga ta sehat, awan ta sehat, nono cukup buat timpa ita. Ya. Mangkana aminan fi sirbih. Barang siapa yang aman pin balena, aman ya pin balena. Lamun datang hujan, ya na hujaninia. Mau ya bebau. Mu'afan fi badani, awakna sehat. Ya na sakit, mai na ngakana lapuk makanan. Keluargana dah sehat ya. Indahu qutu yaumi, ara gina kaken jelunun. Ya. Maka itu kata Nabi SAW seperti dia memiliki dunia dan seisinya. Jadi syukur kita. Betapa luwi dengan pin rumah sakit ya. Lagu ita ya. Lui dengan penjara, lagu ita jak bebas ita, ya. Kadang-kadang girang aku mikir, seandainya Allah takdirang timpa ita dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, suatu hari
tabrak talekna bebeak misal jakan talek ngaleka ngadu Honda tabrak ta ya otomatis tama ta penjara. Seandainya ada takdiran si Allah Subhanahu wa taala gitu kana ta dah ita lamun tama penjara. Kumbi-kumbi ya ta bebas. Lagu ita aja ya ta tama penjara bebas ita ngawi ibadah mangan apa aja melentangakannya mai doang. Nah, inggetung-getung kita syukur timpa Allah Subhanahu wa taala. Nono ya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menakjubkan perkara orang mukmin itu. Lamun ngembeng timpa ia nyenengang ya syukur ya timpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun marangkat ibru lamun ngembeng perkara mudaratang ya sabar ya timpa Allah Subhanahu wa taala dan dia mengimani bahwa segala yang ditimpakan kepadanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fi hadzal hadis al-hassu 'alal imani wa annal mu'min daiman fi khairin wa ni'matin. Di dalam hadis ini ada ya motivasi atau anjuran kepada orang yang beriman bahwasanya orang yang beriman itu ya seluruh perkaranya itu adalah baik dan nikmat bagi dia. Lamun ngembeng miak yang senang syukur ya timpa Allah Subhanahu wa taala. Lamun ngembeng musibah sabar. Nah, dan nenek adalah kunci kebahagiaan. Lamun ya ta jalanangnya dua nenek aja ya takin bahagia dalam hidup ta. Mun ta ngembeng nikmat ya ta syukur. Bayak ta bahagia. Lamun ta ngembeng musibah ya ta sabar. Berontak kita timpa Allah Subhanahu wa taala, bayak ta bahagia dalam hidup. Yang pokna idua nenek adalah kata para ulama kunci lekan bahagia hidup ta pin dunia nenek atau telu kata para ulama. Lamun ta ngembeng nikmat syukur, lamun ta ngembeng musibah sabar, lamun ta nggawe pegawaian dosa tobat kita timpa Allah Subhanahu wa taala. Nenek kunci dalam hidup ta anti ta bahagia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi al-hassu 'ala as-sabri 'ala ad-dharra'i wa anna dzalika min khisalil mu'minin. Dan di dalam hadis ini juga ya terdapat anjuran ya untuk seorang mukmin itu berlaku sabar ketika dia ditimpakan kepadanya kemudaratan yang dia tidak senangi, dan itu seharusnya menjadi tabiat bagi orang yang beriman. Nah, itu dia. Kemudian faedah yang berikutnya al-hassu 'ala syukri 'inda sarra. Ya, di dalam hadis ini juga ya terdapat anjuran untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan atau kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan angkunta lamun tawah setiap tangembeng nikmat si Allah Subhanahu wa taala syukur kita timpa ida, angkunta bersyukur ta syukurin malik karena nono adalah taufik lekan Allah Subhanahu wa taala. La in wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, la in syakartum la azidannakum. Ayai syukur timpa Allah Subhanahu wa taala niscaya ginda tambah nikmat dah Allah Subhanahu wa taala timpa iya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian berkufur tidak mau bersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu pedih. Di dalam kitab yang lain kita baca faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi di dalam hadis ini kata di dalam Nuzhatul Muttaqin dikatakan hayatul muslim bima fiha min masarratin wa madarratin kulluha khairun wa ajrul lahu indallah. Jadi hidup ta jadi manusia nenek apakah dengan kafir atau dengan muslim nenek wajib gina bedait barang imma inyenengang ya
ya imma i niya ya sengsara. Wajib tabdait nun. Ya. Lagu lamun dengan mukmin lamun bedait barang apa inya nengang ya imeleangna lalu tercapai ya syukur ya timpa Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kafir ya nara syukur timpa ya. Ya nara syukur aparna gina syukurin. Namun dengan kafir. Lamun ita dengan mukmin ja lamun tabedait barang apa inya nengang ita syukur ita timpa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti dalam hidup tane. Imma bilang jelono bedait ita barang mudarat atau manfaat. Nununya. Lamun tabedait barang manfaat syukur. Lamun tabedait barang mudarat sabar ta. Nununya. Al-mu'minul kamilu yashkurullah ta'ala fis sarra. Adapun orang-orang yang beriman yang keimanannya sempurna, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapat kelapangan, baik itu kelapangan rezeki maupun kelapangan ilmu dan yang lainnya. Wa yasbiru 'ala dharra, dan dia bersabar atas kemudaratan yang menimpanya. Ya, fayanalu khairad darain, maka dia memperoleh dari dua sisi ini dua pahala juga. Ya nara celah yang mau dosa, namun dengan beriman, namun sempurna keimanan. Namun mau kesenangan syukur, namun mau kemudaratan sabar. Yang pokna apa kata para ulama, seorang mukmin itu dia berpindah dari satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lainnya. Amman naqisul iman fa innahu yatadajjar wa yatasakhat minal musibah. Adapun orang yang kurang imannya, maka dia mengeluh, dia marah, murka atas musibah yang menimpanya. Lamun dengan kurang iman aja, lamun hilang pepanano sili ya timpa Allah Subhanahu wa taala. Ya nareda ka dalam matena. Nenek ya anak kanggu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang reda dalam matena timpa ahlapu apa aja tetepangna si Allah Subhanahu wa taala timpa ita. Nono ya hadis yang ke-27. Kemudian kita baca lagi, tinggal satu hadis lagi di dalam bab sabar ini. Hadis yang ke-28. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terasa berat menjelang sekarat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berat dekuk sekarat denu berat sidang hidap jakanda sekarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah bercerita menggambarkan begitu beratnya sekarat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qalat ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku tidak pernah hasad, tidak pernah iri hati kepada seorang yang ringan sekaratnya setelah aku melihat begitu beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sakarat. Berat dukun sidang mencabut nyawa anda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya. Jadi 2 kali lipat lamun dah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam timpa sakit taita, misalnya ida rendo benang awak dah 2 kali lipat benang dah Nabi sallallahu alaihi wasallam di ita. Begitu juga jakanda sekarat terasa berat si dah ngalaminnya
si darah sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dikatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqawatun aw ghulbatun fiha ma. Ketika beliau menjemput ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jemput ajal dah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijemput nyawa dah Nabi sallallahu alaihi wasallam, parak dah mati lah itu. Araklah datangang si sahabat ai tangka di dalam ai. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air itu. Ya. Fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian beliau membait dai nono ngusap dapin muka anda. Karena benang lalu. Jakana bejango sahabat no lekan selimut dah wah penang lalu. Nabi SAW parak dah mati no. Si benang nano. Ya. Jadi dalam hadis ini jauh dah deku ai Nabi SAW parak dah mati no ngusap dah. Gitu. Apa kata Nabi SAW? Wa yaqul, beliau bersabda, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu punya sakarat. Apa ngarin sakarat no? Kadang-kadang datang kita hidup, kadang-kadang sadar, kadang-kadang hilang. Nono ngaranin sakarat. Dan nono disebutkan oleh para ulama no santar sakit na deku. Dekat na tenang manusia no kita tano sebenarnya sakitan. Di dalam asar itu disebutkan paling ringan na sakarat no marakna tusuk matanta no mbetak malik. Nono paling ringan na deku. Dengan sakarat no dekat na tenang no. Jangan kanita no. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berat lek dah rasa ayang ya ngerenin sakarat nenek. Nah, apa kata perawi hadis yaitu Anas bin Malik ini? Lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahul karbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan semakin parah keadaannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara penyebab kematian dano adalah wahdangaken sembel apa nano pukang bembe nganu nasi dengan Yahudi ngembang ida. Arenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam no ya ada curiga-curiga anda timpa dengan Yahudi ngembang ida pukang bembe engka kenda ya lagu bembe nenek wah racun nasi dengan Yahudi nenek. Akhirnya nono nyebapang ya semakin sakit ida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang ajalnya itu ukuranna gina petuk urat ku nenek deka timpa Aisyah, berkata timpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, apa anak Fatimah radhiyallahu taala anha ketika beliau semakin sakit sakaratnya itu wa karba abata katanya. Wa karba abata atau wa karba abah. Betapa berat sakarat yang diderita oleh ayahanda katanya. Alangkah sakit sekali lepe sekarat amangku deka Aisyah radhiyallahu taala anha. Basakit lepe nenek sekarat nenek wahai amangku. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa nano istilahna menghibur Fatimah anak dakan Fatimah nenek. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum katanya. Lamun najra jelo nenek ja bayak kugin sakitan wah. Karena kumbena karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ginda langsung ngangkat timpa surga Firdaus. Fir rafiqil a'la katanya kan. Di antara doa anda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi. Yang pok dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Fatimah, wahai anakku petenang. Nenek ndah timpa itano apa karena ini dari faedah dari hadis ini, dari lapas ini, lamun tagin anu no tenang-tenang, jangan tersekarat no, tenangang anak-anak tano lamun sedih no tenang. Gise ita lamun ta parak tamate no, iya pe takut apa karena jangan membuka pintu azab Allah, ya pengen azab Allah, lagu nikmat Allah pengen.
namun parakta mate no. Allah nenek maha pengampun, Allah maha pengasih. Insya Allah selamat. No teng. Insya Allah pertama sorga. No. Aku nenek kan wah bilang jelo ku ngawe sembayang. Saya sembayang dong wah cukup pas sebenarnya kan gitu. No tengat jangan parakta mate no. Ya tengat Allah bedang malaikat izin mantok otak misal. Ya tengat gitu. Akalina mantok lebur gunung. Ya tengat gitu. Jadi rahmat Allah tengat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala gin tengat endah bedang satu rahmat turunang darat sai pin timpa bumi. Jemak ginda buka ya siwa puluh siwa pin akhirat. Engka dunda ngampunin dengan ni pendosa, dekat alui dosa na ngampunin dari Allah Subhanahu wa taala. Nono tayangat perakamatin. Ya tayangat azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam endah nenek apa arnano tenangang da Siti Fatimah. Ya. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, jerak jelo nenek ya nara kesulitan lagi. Ya nara kesengsaraan lagi. Jerak jelo nenek lamun ku mati kan langsung aku tama sorga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pun terang ya Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Anas bin Malik, falamma mata qalat, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, ya, berkatalah Fatimah radhiyallahu taala anha, ya abatah, wahai ayahanda, ajaba rabban da'ah, engkau telah memenuhi ya panggilan Tuhanmu, katanya. Engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Wahai amangku, wah mati Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Wah penuhin pe wah Allah taala ngangen ne peno bedait wahai penengka. Deka Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya abatah min jannatul firdausi ma'wa. Wahai ayahanda, setelah engkau meninggal ini, engkau diangkat menuju surga Firdaus sebagai tempat tinggalmu. Nah, deka Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya abata ila Jibril nan'a. Wahai ayahanda, kepada Jibril lah kami akan mengabarkan. Kemudian kata Anas bin Malik, falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW itu dikuburkan, berkata Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaba. Wahai Anas bin Malik, apakah engkau merasa tenang ketika engkau namput amai keangan pe jakan pe namput kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam no? Tentu jawaban Anas bin Malik adalah tidak. Beliau bersedih karena musibah terbesar adalah ya yang mengalahkan musibah-musibah dunia, yaitu musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayang para sahabat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya musibah-musibah dari musibah dunia yang menimpa mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Afadal hadis. Di antara faedah hadis ini, jawazu at-tawajju'i lil mayyit inda ikhtidarih. Di dalam hadis ini kita mendapat faedah tentang dibolehkannya bagi orang ya merasakan sedih ditinggal. Ya na kumbe-kumbe terasa sedih. Ya, asalkan ya ta sampai ngamuk gitu. Lamun ta nangis no ya na kumbe-kumbe. Sampai nangis, sampai sedih kah? Merasakan kesedihan? Limo. Ya na kumbe-kumbe ta limo no.
Ya, anak tamati misal, ya na kumbe-kumbe talimo, awan tamati, balimo banu ke manusia ita. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis ida, ginta baca hadisna. Jakana mati anak dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, na kumbe-kumbe talimo, asalkan ya ta sampai berlebihan sampai protes kita timpa Allah Subhanahu wa taala. Kumbe na ke Allah taala dah cabut anakku misal. Atau dah semate awangku misal. Nono ja enak kanggo. Namun ta protes dalam matenta timpa Allah Subhanahu wa taala. Namun ta sedih ja mau bayana kumbe-kumbe namun ta sedih ja. Kemudian di antara faedahnya ya juzu zikrul mayyit bi sifatihi ba'da mautih. Ya na kumbe-kumbe tersebut sifat-sifat dengan iwah mati lagu lamun bagus. Gitu. Fatimah kan disebut dah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ini adalah ginda tama sorga, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi panggilan Robnya, ya na kumbe-kumbe. Tersebut kebaikan-kebaikan dengan iwah mati, ya na kumbe-kumbe. Gitu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, sabrun Nabi alaihi salatu wassalam ala ma huwa fihi min sakaratil mauti wa syada'idih. Ya, faedah dari hadis ini adalah begitu sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Padahal ida santer ida sakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sakaratul maut. Lagu sabar ida. Gitu. Ya kita ngamuk jangan ta sakaratul maut ya misal. Mudah-mudahan kita ngamuk dalam sakaratul maut. Lamun ta ajar-ajarin li ta sabar ya. Insyaallah ya ta ngamuk jangan ta sakaratul maut. Ta sabar-sabar kan. Yang da Imam Nawawi kan disebut dah hadis ayai ngajarin lek na sabar, niscaya gina sabar. Gitu. Ya, kereng-kereng ngajarin lek ta sabar. Ante ta jakanta sakaratul maut sabar ita. Gitu. Ya, marangkun Nabi sallallahu alaihi wasallam dekana sakit lek ada sakaratul maut lagu sabar ida. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawazu izharil huzni ala firaqil mayyit min ghairi nadabin ya wa awilin wa izhari sakhat. Ya na kumbe-kumbe ta na penggitan sedih tano. Misalna ya temele bedait barang batur tepu ta dalam male. Misalna anak tamate tepu ta dalam bale tepu sai. Itu kan sedih. Ya na kumbe-kumbe Ya, asalkan atau tanangis kah? Nangis. Ya na kumbe-kumbe sedih tano. Ya, asalkan ya ta meratap. Ngamuk nangis, ngaro sambil nyebut-nyebut. Enak kanggo. Atau gue mun dengan Arab ja kan gue nganuna meratap. Kelambina. Be serek na kelambina lamun dengan Arab dia. Gitu mun aing gitu enak kanggo. Lamun sekedar nangis limo ya. Ya, eno je na kumbe-kumbe. Ya. Selama ita ya ta pindalam matenta terutama ya na protes atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nono ya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu hadis yang ke-28. Wallahu taala a'lam. Mungkin tak cukup juluk sampai ini pengajian ta. Menara pe beketuan maka kami persilahkan. Pe beketuan ke? Cukup sampai ini deh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sampai yang tadi bermanfaat.